Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang mulia, hari Jumat, dan juga di hari-hari yang terbaik 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka hendaknya kita benar-benar memanfaatkan hari yang mulia ini untuk kita memperbanyak amal soleh. Karena memang amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai. Maka hendaknya kita benar-benar memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beramal soleh, dan di antara amal soleh yang kita kerjakan adalah menuntut ilmu agama, mengkaji dan mempelajari agama Islam melalui ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dengan ilmu inilah yang akan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat, dan juga bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa dan para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari 40 hadis sebagai bekal bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah atau bala atau waba, dan ini sangat penting karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya bala, tempatnya musibah. Dan juga hendaknya kita mampu untuk menghadapinya dengan sikap yang benar. Makanya hadis-hadis yang kita pelajari dalam kitab ini sangat penting untuk kita ketahui, sehingga kita tidak kaget ketika ada musibah yang menimpa kita atau wabah atau bala yang menghampiri kita. Kita tidak kaget, tidak stres dalam menghadapinya, karena memang kita sudah tahu ilmunya. Kita sudah belajar apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musibah, bala ataupun waba. Dan kita akan masuk dalam hadis yang ke-26, yang mana hadis yang ke-26 dan insyaallah juga 27 itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang obat. Karena tidak dipungkiri seseorang mendapatkan musibah, seseorang mendapatkan musibah itu dikarenakan dia tidak memperhatikan kesehatan badannya, kesehatan jiwanya,
Sehingga gampang yang namanya musibah seperti penyakit itu masuk ke dalam dirinya. Maka sesuatu yang mungkin dianggap biasa oleh manusia terkait kesehatan badan, pencegahan, ternyata sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat benar sekali bahwasanya agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna, yang telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, agar manusia itu benar-benar mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, jauh dari mara bahaya, kesengsaraan, dan semisalnya. Maka di antara hal yang penting adalah bagaimana Islam menjelaskan tentang obat bagi sebuah penyakit, karena orang yang terkena sakit itu luar biasa penderitaannya, hidup tidak enak, kadang sampai kalau nggak punya keimanan yang kuat, kadang pengen cepat mati karena saking beratnya penderitaan yang dirasakan oleh orang yang sakit. Nah, di sini Islam datang menjelaskan bagaimana cara agar terhindar dari yang namanya sakit dan penyakit. Dan kalau kena sakit, apa yang harus dilakukan agar sakit tersebut tidak menjadi parah dan agar sakit tersebut bisa terobati, bisa mendapatkan kesembuhan. Luar biasa agama kita yang mulia ini, agama Islam. Maka hendaknya kita berbangga dengan agama kita yang mulia, agama Islam. Jangan merasa minder, jangan merasa rendah. Tapi harusnya sebaliknya. Seorang muslim itu luar biasa senangnya, bahagianya, bangganya ketika diberikan kenikmatan bisa memeluk agama Islam, agama yang mulia, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang ke-26 ini hadis yang akan menjelaskan tentang keutamaan satu obat yang ada pada habbatus sauda. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil habbati sauda'i shifaa'un min kulli da' illa as-sama. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya sahabat Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil habbati sauda, dalam habbatus sauda, shifaa'un min kulli da', terdapat penawar kesembuhan dari segala macam penyakit, illa sama, kecuali penyakit yang akan mengantarkan kepada kematian. Maka kalau kita perhatikan hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadda ala isti'malil habbati sauda kadawa'in. Nabi memberikan anjuran untuk menggunakan habbatus sauda sebagai obat. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna fiha shifaan min amradin katsira. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwasanya dalam habbatus sauda ini ada obat penawar yang memberikan kesembuhan dari berbagai macam
ya penyakit-penyakit. Ya. Jadi itu makna secara global dari hadis Abu Hurairah. Dan di antara yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini, zakara al-atibba'u fi manfa'atil habbati sauda asya'a katsira. Para dokter ya telah menyingkap dan menyebutkan bahwa habbatus sauda memiliki manfaat yang amat banyak. Wa khassa ajibah, dan punya keistimewaan, ya, punya kekhususan yang sangat-sangat ajib. Ya, yang sangat-sangat luar biasa. Ini para dokter ya sudah meneliti, sudah mengkaji, ya sudah menyingkap akan manfaat yang besar ya dari habbatus sauda. Wa tasdiqu dzalika fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya tidak ada penelitian dari para dokter, para ilmuwan, tapi ketika disampaikan dan diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah cukup bagi kita percaya bahwasannya habbatus sauda itu memiliki manfaat yang besar bagi obat penawar dari penyakit ya, dan juga bagus untuk kesehatan badan manusia ya. Namun tentunya harus dengan resep ya yang benar, tidak asal-asal dalam yaitu mengkonsumsi habbatus sauda dengan sembarangan, tapi harus dengan resep yang benar dari ahlinya ya. Kemudian juga dijelaskan dalam kitab ini di antara faedah yang bisa diambil bahwasannya kebanyakan para ahlul ilmi, para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada satu tanaman ya sebagai obat yang bisa memiliki unsur-unsur yang menyembuhkan segala penyakit. Ya, sehingga maksud dari kullu da' al-amrad allati tahdus min ar-rutubati wal balgham. Lianna nabat al-habbati sauda harun yabisun. Maka kebanyakan para ulama di sini mengatakan karena habbatus sauda itu dari tumbuhan yang sifatnya panas, maka dia akan mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan karena rutubah, yaitu dingin, ya, awil balgham. Ya, jadi karena memang habbatus sauda itu sifatnya itu sifat panas, maka dia akan mengobati penyakit-penyakit yang dingin. Ya. Wa huwa shifaa'un bi'idznillah ta'ala lid-da'il muqabil lahu fi ar-rutubati wal burudah. Fad-dawa'u bil mudad wal ghidha'u bil musyakil. Ya. Maka dijelaskan di sini bahwasannya habbatus sauda itu karena memang sifatnya panas, maka dia akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang dikarenakan dingin. Ya, karena memang habbatus sauda ya itu syifa lidda'il muqabil lahu fir rutubah. Karena memang apa? Karena habbatus sauda itu sifatnya panas, maka dia akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang dikarenakan dingin.
Ya, karena kaidahnya faddawa'u bil mudad. Obat itu akan melawan, yaitu lawannya, yang menjadi lawannya. Kalau obatnya panas, maka dia akan melawan yang dingin. Ya, adapun ghida, makanan itu sejenis, ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, ada juga ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya sifatnya itu umum, menjadi obat ya, obat penawar bagi semua penyakit. Ya. Karena memang dalam hadis tersebut lafadznya adalah min kulli da, obat bagi seluruh penyakit. Kan di situ ada lafadz ya, kul. Nah, di situ ada lafadz kul yang menunjukkan keumuman. Makanya ulama yang lain menjelaskan bahwasanya habatus sauda ini memang untuk segala penyakit. Iya, tidak ada pengkhususan, hanya penyakit yang dikarenakan sifatnya dingin. Ya. Lianna al-habbata sauda nafi'atun min jami'il amradil barida wa tadkhul fil amradil haratil yabisa bil arad. Maka yang jelas para ulama yang lain mengatakan habbatus sauda adalah obat untuk segala macam penyakit. Ia tidak khusus untuk penyakit yang sifatnya itu dingin saja. Iya. Tapi juga semua penyakit, baik yang dingin dan juga disebabkan karena panas. Iya. Namun tetap ya seperti yang sudah disampaikan bahwasanya perkara obat itu harus kembali kepada ahlinya. Takarannya harus tepat, ya, resepnya juga harus benar, ya, penggunaannya bagaimana itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan, ya, dengan dalih yang penting Nabi mengatakan bahwasanya habatus sauda obat untuk semua penyakit. Kemudian kita asal-asalan dalam memakainya, itu tidak benar juga. Tapi tetap harus ya konsultasi dengan ahlinya yang tahu penyakit ini, maka takarannya sekian. Ya. Jadi tidak boleh digunakan dengan asal-asalan ya atau sembarangan ketika mengkonsumsi habbatus sauda. Kemudian faedah yang lain, isti'malul habbatis sauda yakunu munfaridan wa mamzujan mat'uman wa syamman wa zaitan wa dhamadan wa ghairu dzalik. Jadi pemanfaatan habbatus sauda itu bisa macam-macam bentuknya. Bisa memang ya habbatus sauda secara tersendiri dikonsumsi, murni habbatus sauda dikonsumsi, atau dengan dicampur dengan yang lainnya, ya, dicampur dengan yang lainnya, atau bisa dalam bentuk minyak, ya, ataupun ya dengan yaitu menghirup penciuman dan yang lain sebagainya. Ya, dan para ulama, ya ulama dalam kesehatan Tibbun Nabawi telah menjelaskan penggunaan-penggunaan atau bentuk-bentuk dari habbatus sauda dalam mengkonsumsinya. Itu ya dijelaskan secara tafsil, secara terperinci dalam kitab Tibbun Nabawi. Itu ada. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan istihbabut tadawi. Iya, menjelaskan tentang dianjurkannya berobat. Dan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya sudah kita sampaikan
ya, sudah kita jelaskan bahwasanya dianjurkan untuk berobat. Ya, dianjurkan untuk berobat. Ketika seseorang sakit, ya, terlebih sakitnya itu kalau dibiarkan akan mengantarkan kepada kebinasaan atau madharat yang lebih besar, maka hendaknya dia berobat agar dia bisa, ya, sembuh dari penyakit tersebut. Dan dia harus tetap selektif dalam mencari pengobatan, yaitu metode-metode yang sesuai dengan syariat Islam dan metode-metode pengobatan yang tidak ada unsur-unsur yang terlarang dari sisi syariat Islam. Kemudian faedah yang berikutnya, min ahammi manafi'il habbati sauda taqwiyatul mana'i al-'amah, ya, lil jismi wa yaqwa al-badan 'ala daf'i ad-da'. Jadi di antara, ya, manfaat yang ada dalam habbatus sauda ini menjadikan tubuh itu bisa kuat dalam menolak, ya, penyakit. Karena kita tahu bahwasanya tubuh itu kalau tidak memiliki kekuatan dalam melawan penyakit, maka akan mudah penyakit itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, kita tahu kemarin pandemi itu luar biasa. Sampai-sampai, ya, tidak hanya iman yang harus kuat, tapi imunnya juga harus kuat. Ya, yaitu kekuatan badan itu juga mempengaruhi. Ya, kalau lagi drop, badannya lemah, yaitu rawan untuk terkena penyakit. Ya, maka di sini di antara manfaat yang ada dalam habbatus sauda adalah menjadikan tubuh itu kuat dalam melawan penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, kemudian dijelaskan di sini qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa sam, kecuali as-sam ay al-marad alladhi yakunu 'inda al-maut wa faraghil ajal fala yanfa'u fihi ad-dawa. Itu penyakit yang menyebabkan seseorang itu mendekati ajalnya. Ya, penyakit yang menjadikan seseorang itu akan mati atau meninggal dunia, sehingga obat apapun tidak bisa menyembuhkannya. Itu maksudnya asam. Ya, jadi memang kondisi orang tersebut memang sudah dekat ajalnya dan sebentar lagi akan meninggal dunia dikarenakan penyakit tersebut. Ada penyakit-penyakit yang memang dokter angkat tangan sudah, saking parahnya. Ya, sudah stadium sekian, sudah angkat tangan, nggak bisa lagi. Dikasih obat apapun tidak bisa. Nah, itu mungkin masuk dalam kategori ini, penyakit-penyakit yang menjadikan seorang itu, ya, akan mati dan meninggal dunia, sehingga obat apapun itu tidak bermanfaat untuk menyembuhkannya. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya Islam, ya, sangat memperhatikan kesehatan manusia. Ya, Islam tidak hanya menjelaskan tentang ibadah yang benar, yang mana ibadah adalah tujuan utama manusia, kita semua diciptakan oleh Allah. Tapi di antara kesempurnaan Islam adalah menjelaskan bagaimana manusia itu bisa memiliki kesehatan yang baik, dan kalau sakit, ya, itu bisa sembuh. Luar biasa agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Kemudian kita masuk dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ke-27. Yang mana ini juga masih ada kaitannya dengan obat, penawar dari
penyakit, ya. Yang lebih khusus di sini akan membahas tentang hijamah, yaitu bekam. Kita baca hadisnya, an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an ajril hajjam faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah wa a'tahu sa'aini min ta'amin wa kallama waliyahu fakhaffafu anhu wa qala inna amthala ma tadawaitum bihi al-hijamah wal qustul bahri. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya sahabat Anas pernah ditanya tentang upah dari tukang bekam. Faqala, maka beliau menjawab, yaitu sahabat Anas radhiyallahu anhu menjawab, ihtajama Rasulullah. Dahulu Nabi pernah melakukan bekam, hijamah. Hajamahu Abu Taibah, yang mana Nabi dibekam oleh Abu Taibah. Fa'atahu sa'aini min ta'amin, maka Nabi ngasih kepada Abu Taibah 2 sok dari makanan. Wa kallama mawaliyahu wa khaffafu anhu, dan Nabi mengatakan agar Abu Taibah ini diringankan bebannya. Wa qala, dan Nabi mengatakan, inna amthala ma tadawaitum bihi al-hijamatu wal qustul bahri. Sesungguhnya di antara obat terbaik, ya, yang kalian pakai untuk berobat itu adalah hijamah, yaitu bekam, wal qustul bahri, dan ada yang namanya al-qustu al-bahri, ya, semacam obat gitu ya, dari tanaman, ya, tanaman yang sangat ma'ruf fil adwiya wa tayyibu ar-rih, baunya enak, bagus, ya. Dan tanaman ini ma'ruf, ya, sangat terkenal untuk dipakai pengobatan. Nah, kalau kita lihat hadis tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berobat, dan Nabi menjelaskan bahwasannya di antara pengobatan yang bisa memberikan manfaat itu adalah al-hijama wal qustul bahri, bekam dan al-qustu al-bahri, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis tersebut dijelaskan Nabi bahkan telah berbekam, dibekam oleh Abu Taibah, dan setelah selesai bekam Nabi ngasih upah kepada tukang bekam tersebut, ya. Maka faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bekam, ya, memerintahkan, menganjurkan kepada umatnya untuk berbekam karena memang di dalamnya ada manfaat, ya, di dalamnya ada manfaat yang akan diraih oleh orang yang melakukan bekam tersebut, ya. Wa daf'an lima yukhafu min ghailatid dam ala ajsamihim idza kathura wa tabayyagha. Dan juga, ya, pengobatan bekam itu juga sebagai pencegah. Jika memang ternyata nanti darah itu semakin banyak, ya, apalagi darah-darah kotor akibat makanan-makanan yang
kurang sehat, ya, itu kan bisa memadharatkan itu. Nah, itu dicegah dengan pengobatan bekam. Fanadabahum ila isti'malil hijama li ikhraji ad-dam wa fi dzalika salahun li abdanihim. Sehingga Nabi menganjurkan untuk melakukan hijama, yaitu bekam, agar darah-darah yang terlalu banyak itu diambil, dan itu merupakan ya sisi positif, sisi yang baik untuk kesehatan badan manusia. Ya. Jadi hadis ini sebagai dalil tentang yaitu keutamaan dari berbekam. Ya, untuk menjaga kesehatan dan juga agar bisa mencegah dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dikarenakan darah yang begitu banyak yang tidak keluar, ya, yang bisa menyebabkan penyakit. Namun tetap harus mencari yaitu orang yang memang benar-benar bisa bekam, ahlinya. Ya, jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan, tidak tahu kondisi orang yang dibekam seperti apa, main bekam saja. Ya, kemudian tidak tahu titik-titiknya mana saja, caranya bagaimana. Makanya semua sesuatu itu, ya, segala sesuatu itu harus dengan ilmu dan skill yang benar. Ya, tidak asal-asalan, dan ini semuanya sudah dijelaskan dalam agama Islam bahwasanya segala sesuatu itu harus ada ilmunya, harus dikuasai ilmunya. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal, sebelum melakukan, sebelum mengucapkan, itu harus didasari ilmu, ya, agar nanti tidak menimbulkan efek yang jelek, efek yang itu berbahaya. Ya, kalau segala sesuatu tidak didasari ilmu yang benar, itu pasti akan ya mengakibatkan, menghasilkan, memunculkan perkara-perkara yang rusak. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian faedah yang berikutnya adalah dalal hadis ala anna kasbal hajjami tayyibun la ba'sa bihi lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'ta al-hajjama ujratahu wan nabiy la yu'ti illa tayyiban. Faedah yang kedua itu bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya hasil upah ya, dari atau untuk tukang bekam itu adalah baik, thayyib, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Karena dalam hadis tadi dijelaskan Nabi ngasih 2 sok makanan kepada Abu Thaibah yang membekam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi itu tidaklah memberi kecuali sesuatu yang baik. Iya. Namun dalam hal ini memang ada hadis lain yang maknanya itu berlawanan. Iya. Di antaranya adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya kasbul hajjami khabith, upah tukang bekam itu jelek. Hadis riwayat Imam Ahmad. Makanya para ulama di sini mengkompromikan maksud dari beberapa hadis yang kelihatannya kok berlawanan. Satunya menjelaskan Nabi ngasih upah, satunya Nabi melarang dan menyebut bahwasanya upah dari tukang bekam itu adalah khabith, yaitu jelek. Maka di sini para ulama ya berbeda pendapat ya dalam memahami upah tukang bekam. Ya, ada yang mengatakan boleh upah tukang bekam tersebut. Ada yang mengatakan pendapat yang lain upah tukang bekam itu hukumnya makruh bagi orang merdeka.
Adapun bagi budak, ya, hamba sahaya, maka mubah. Ya. Kemudian di sini ada penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi, hadhil ahadits allati fi an-nahyi 'an at-tanzih wal irtifa' 'an daniyil aksab wal hathi 'ala makarimil akhlaq wa ma'alil umur. Hadis-hadis yang menunjukkan larangan, yaitu makruh dan menghindari penghasilan yang tidak terpuji, serta untuk menjaga akhlak yang mulia. Ya, ini penjelasan dari Imam An-Nawawi. Jadi intinya, ya, kalau memang ada yang ngasih, itu sudah rezekinya. Ya, rezekinya. Meskipun memang tadi dijelaskan upah yang didapat, ya, itu makruh bagi yang merdeka. Adapun yang orang hamba sahaya budak, maka boleh. Ya, yang jelas para ulama di sini memang ada perbedaan pendapat. Ya, dikarenakan beberapa hadis yang kelihatannya saling yaitu berlawanan. Ya. Namun itu tadi, ya, bahwasanya ada yang mengatakan mubah, boleh, ya, ada yang mengatakan secara tafsil kalau untuk hamba sahaya boleh, adapun untuk orang yang merdeka, orang yang merdeka itu tidak boleh. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian faedah yang lainnya dijelaskan di sini, ittafaqal ulama wal atibba ala manafi'il qisti binaw'ihi fasara mamduhan syar'an wa tibba. Para ulama bersepakat dan juga para dokter, ya, mereka bersepakat tentang manfaat dari al-qusta. Ini obat tadi itu, al-qustu. Dan al-qustu itu punya dua macam, al-qustu al-bahri, ya, dan juga ada al-qustu al-hindi. Ada dua macam. Qustul bahri, ada qustul hindi. Ya. Kalau yang al-qustul bahri itu abyad, putih. Adapun kalau al-qustul hindi itu aswad, yaitu hitam. Ya. Wal qustul hindi ashadduhuma hararatan. Dan qustul hindi itu lebih panas, ya, daripada al-qustul bahri. Ini nanti masuk ke dalam Tibbun Nabawi, ya. Yang jelas di situ para ulama dan para ilmuwan kedokteran menyebutkan tentang manfaat dari al-qustu al-bahri dan juga al-qustu al-hindi. Ya, sehingga dari sisi syariat, yaitu hadis Nabi menjelaskan tentang yaitu keutamaannya tadi itu. Iya. Dan dari sisi kedokteran juga ternyata mengandung, ya, yaitu obat yang sangat-sangat bagus bagi kesehatan, ya, manusia. Jadi intinya, ya, al-qustu dengan dua jenisnya, yaitu al-hindi dan al-bahri, itu termasuk obat yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Maka dari sini, ya, bisa kita pahami bahwasanya agama Islam luar biasa. Mengajarkan kepada kita, membimbing kita, ya, agar kita bisa memperhatikan kesehatan badan. Karena kalau badan kita sehat, itu bisa mudah kita dalam beribadah. Kalau kita sakit-sakitan, gitu ya, sholat nggak bisa berdiri, ruku nggak bisa, sujud nggak bisa, bisanya duduk kadang karena sakit. Apalagi melaksanakan ibadah-ibadah yang membutuhkan kekuatan,
dan kesehatan seperti ibadah haji, ya, butuh kekuatan yang besar, ya, sehingga kalau orang-orang sakit nggak bisa untuk naik haji. Maka di sini Islam luar biasa mengajarkan umatnya ini agar memperhatikan kesehatan, cara menjaga kesehatan, sebagaimana mengobati yaitu sakit ataupun penyakit. Ya, karena memang fisik itu juga dibutuhkan dalam kita, ya, melakukan ibadah, melakukan amal soleh. Ya, kalau kita sakit nggak bisa membaca Al-Quran dengan lama, ya, nggak bisa kita melangkah ke masjid sehingga mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, ya, nggak bisa kita berkunjung ke orang tua kita, keluarga kita, nggak bisa kita menjenguk orang yang sakit karena kita juga sakit dan sebagainya, ya. Jadi luar biasa Islam ini agama yang begitu sempurna, ya, dan sebuah kenikmatan yang besar. Kita diberi kenikmatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jaga dan kita pelajari Islam ini dengan benar agar kita semakin paham dengan agama dan ajaran Islam, yang itu semua adalah menuntun kita, membimbing kita, mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.